Kalau dilihat dari cara bicaranya, pemuda ini adalah tipe anak yang pandai bersilat lidah kepada orang lain, bahkan juga kepada pacarnya. Dia bisa saja mengatakan kepada pacarnya, "Aku mencintai kamu, aku tidak akan meninggalkanmu, tapi aku memilih dia dan berjalan bersama dengan dia." Paham maksud saya ya? Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Jika seseorang mengaku dia mencintai Yesus, seharusnya dia menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, taat, dan setia. Dan dia rela memikul salibnya setiap hari, bukan justru menjadi mualaf. Nah, ini yang dialami oleh seorang anak muda yang katanya semakin taat menjadi Katolik, maka dia menjadi mualaf. Karena dia cinta Yesus, tidak meninggalkan Yesus, maka dia menjadi mualaf. Ini pikirannya kebolak-balik. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Ya. Alasan antum kan udah aktif nih sama agama yang dulu ya. Ya. Alasannya kenapa ninggalin Tuhan Yesus ataupun kekristenan gitu ya? Padahal aktif tuh. Saya aktif dan kenapa saya meninggalkan? Iya. Saya tidak pernah meninggalkan, sekali lagi ya, saya tidak pernah meninggalkan Yesus Kristus. Tidak pernah, dan saya bersumpah demi Allah, wallahi saya sampai mati saya tidak akan meninggalkan Yesus Kristus. Karena kalau saya meninggalkan Yesus Kristus, saya bukan Muslim. Iya betul. Kita kan beriman ya sama Yesus Kristus. Saya beriman. Justru kita sebagai Muslim itu cintanya itu lebih lebih dibuktikan gitu kepada Yesus Kristus gitu loh. Dan lebih lebih proporsional. Emang proporsional gitu dalam keislaman. Kita mencintai semua nabi pada proporsinya, dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada Tuhan ya. Kita harus mengikuti nabi ya kan sebagai teladan kita. Ya saya tidak meninggalkan Yesus sama sekali gitu loh ya. Dan kalau misalnya dibilang lainnya bilang meninggalkan, mungkin meninggalkan secara institusi atau secara dogma ya, dogma teologis, mungkin itu saya meninggalkan, saya berlepas diri dari itu. Kalau dilihat dari cara bicaranya, pemuda ini adalah tipe anak yang pandai bersilat lidah kepada orang lain, bahkan juga kepada pacarnya. Dia bisa saja mengatakan kepada pacarnya, "Aku mencintai kamu, aku tidak akan meninggalkanmu, tapi aku memilih dia dan berjalan bersama dengan dia." Paham maksud saya ya? Aku mencintaimu, tapi aku memilih dia. Ini lucu ya. Seharusnya kalau dia mencintai seseorang, ya dia harus hidup dengan dia, dan kemudian apapun yang terjadi ya hanya ini yang dia cintai, bukan justru berbalik hati kepada yang lain. Sama ketika dia mengatakan bahwa saya mencintai Yesus, saya tidak akan meninggalkan Yesus, tapi saya lebih memilih Islam. Ini logika macam apa ya? Kalau seseorang mengatakan bahwa aku mencintai Yesus, aku tidak akan meninggalkan Yesus, maka seharusnya dia menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh taat dan setia, seperti yang saya katakan di awal tadi. Bukan justru menjadi mualaf, itu namanya kebalik. Nggak masa iya mencintai Yesus tapi mualaf. Nggak ada di dalam Islam itu yang mengatakan bahwa Islam mencintai Yesus dan memuliakan Yesus. Itu nggak ada. Yang dicintai dan dimuliakan di Islam itu adalah Isa Al-Masih versi Islam, bukan versi Kristen. Karena sejarahnya berbeda. Saya sudah menjelaskan beberapa kali di dalam video saya. Bisa dilihat di video-video yang lain. Oke, mari kita melihat alasan yang kedua kenapa anak ini menjadi mualaf. Karena mungkin berhubungan dengan yang tadi, saya dalam kenapa saya memilih Islam dan meninggalkan Katolikan secara khusus atau kekristenan secara umum, sebabnya adalah karena saya tidak sepakat atau tidak bisa menerima konsep ketuhanan di agama saya sebelumnya atau di kekatolikan. Tidak bisa. Yaitu apa? Konsep Trinitas atau Tritunggal ya.
ya, yang mana memberitakan bahwa Allah itu satu, namun di dalamnya terdapat 3 oknum atau Allah ini hadir dalam 3 rupa seperti itu. Saya kurang berkenan ya. Kenapa? Karena seperti ini. Yang pertama, di dalam konsep itu ada yang namanya Allah Bapa, ya, Allah Bapa. Lalu Allah Bapa ini yang mereka katakan berfirman, lalu firman itu menjadi manusia. Nah, manusia ini kan Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Dan manusia ini, Yesus Kristus ini berkarya dengan Roh Kudus. Nah, jadi ada 3 dan tiga-tiganya saya nggak tahu kenapa nih tiga-tiganya jadi Allah gitu loh. Dan saya ini yang bikin saya merasa gelisah, bingung gitu loh. Kebingungan mengenai Tritunggal, menurut saya ini tidak hanya dialami oleh anak muda ini ya. Tapi masih banyak orang Kristen di luar sana yang bingung tentang Tritunggal dan juga keilahian Yesus. Biasanya mereka ini karena mereka malas belajar. 2, malas pergi ke gereja atau ikut pemuritan. Kalau di gereja biasanya tidur atau main HP atau ngobrol dengan temannya. Jadi nggak paham apa yang diajarkan di dalam gereja. Nah, mengenai Tritunggal dan keilahian Yesus, sebenarnya ada banyak literatur kalau seseorang memang niatnya ingin mencari dan ingin belajar. Salah satunya, ada satu buku yang sangat bagus yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini judulnya Dialog Kristen Islam antara raja dari dinasti Abbasiyah di Baghdad, yaitu Khalifah Al-Mahdi, dengan Patriark Timotius Al-Awal atau Patriark Timotius I. Nah, ini sudah diterjemahkan oleh Pak Bambang Nursena ya. Kalau beli silahkan beli di Pak Bambang Nursena. Nah, sebenarnya topik-topiknya itu sangat bagus sekali. Penjelasan-penjelasan dari Patriark Timotius itu juga bagus-bagus sekali. Mengenai Tritunggal misalnya yang menjadi kebingungan seperti yang dialami oleh anak muda ini tadi itu. Nah, gini sebenarnya sebelum saya membahas ini, sebenarnya saya juga percaya bahwa di gereja-gereja seringkali sudah dibahas mengenai Tritunggal maupun keilahian Yesus. Mungkin kurang mendalam saja. Jadi ini adalah PR bagi para pendeta dan hamba Tuhan untuk mengajar materi-materi seperti ini lebih dalam lagi. Mengajar jemaat untuk berapologetika. Jadi mereka siap ketika mereka ditanya ataupun mendapat kesulitan-kesulitan seperti ini ketika mereka menjalani hari-harinya, hidupnya sebagai seorang Kristen. Oke. Kita ke topik mengenai diskusi Tritunggal yang Maha Kudus di halaman 115. Diskusi antara Patriark Timotius I dengan Khalifah Al-Mahdi. Yang berbunyi demikian. Kemudian berkatalah raja kepada saya. Ini yang dimaksud adalah Khalifah Al-Mahdi ya. Percayakah kamu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Maka jawab saya, Timotius I, ya. Kata raja kepada saya, dengan itu sesungguhnya kamu telah mempercayai dan menyatakan tentang adanya 3 ilah. Jadi kesalahpahaman bahwa orang Kristen percaya Tritunggal menjadi triteisme itu sejak zaman dahulu di abad-abad yang dulu gitu ya. Ini terjadi di abad ke-8 Masehi. Kemudian jawaban Timotius I begini. Patriark Timotius I berkata, jawab saya, sesungguhnya menyatakan ketiga nama ilahi itu, wahai Tuanku Raja, maksudnya menyatakan adanya 3 keberadaan ilahi, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang sebenarnya adalah Allah yang Esa, yaitu Esa dalam tabiat atau sifatnya maupun Esa dalam zatnya. Maka iman dan itikat kami yang demikian itu sesungguhnya diajarkan oleh Al-Masih sendiri, dan demikian pula nabi-nabi mengajarkan iman yang sama. Saya memiliki bukti-bukti dari alam ciptaan, yaitu sebagaimana baginda kekasih Allah sendiri adalah satu bersama firman dan rohnya. Tetapi tentu tidak ada 3 orang raja, dan tidaklah diri baginda dapat dipisahkan dengan pikiran dan rohnya, atau tidak mungkin dikatakan raja tanpa roh dan pikiran. Demikianlah juga Allah, sesungguhnya Ia Maha Esa bersama dengan firman-Nya dan rohnya. Tetapi tidak ada 3 Allah, sebab sesungguhnya tidak mungkin memisahkan Dia dari firman-Nya.
dan Roh Kudusnya. Jadi yang pertama, Patriark Timotius I memakai analogi raja sendiri. Jadi tidak mungkin raja atau Khalifah Al-Mahdi itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu Khalifah sang raja, kemudian firman-Nya dan rohnya. Tidak bisa ini berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa. Tapi ini adalah satu kesatuan. Jadi raja itu satu antara firman dan roh atau pikirannya. Sama dengan Allah, bahwa Allah memiliki wujud dan juga firman dan rohnya. Allah yang esa itu juga satu di dalam firman dan rohnya. Itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Ini analogi yang pertama. Sebenarnya mempelajari Tritunggal itu mudah ya, jikalau memang seseorang mau belajar niatnya. Tapi kalau memang nggak mau belajar dan hanya cari-cari kesalahan, ya tidak akan bisa mengerti. Kemudian analogi yang kedua yang dipakai oleh Patriark Timotius I adalah tentang matahari. Saya lanjutkan ya. Sebagaimana pula diumpamakan matahari bersama sinar dan panasnya, tetapi wujudnya satu dan tidak ada 3 matahari. Dan berkatalah raja kepada saya, bagaimana bila firman dan rohnya itu dipisahkan dari Allah? Maka jawab saya, sebagaimana sinar matahari tidak terpisah dari wujud matahari, maka begitulah firman Allah dan roh Allah tidak terpisah dari keabadian wujud Allah. Dan seperti apabila dibisanakan sinar dan panas matahari tidak dapat disebut matahari lagi. Begitu pula perumpamanya, bila Allah yang maha suci dipisahkan dengan firman dan rohnya, maka Allah tidak lagi maha berfirman dan maha hidup. Jadi sebagaimana matahari itu memiliki sinar dan panas. Baik matahari, sinar, dan panasnya itu tidak dapat dipisahkan, melainkan satu di dalamnya. Sama dengan Allah, bahwa Allah itu juga tidak dapat dipisahkan dengan firman dan juga rohnya. Jadi ini penjelasan yang sangat menarik, yang baik, yang bagus, yang cukup bisa diterima dengan akal sehat. Jadi inilah jawaban Patriark Timotius I terhadap Khalifah Al-Mahdi. Mengenai keilahian Yesus, Khalifah Al-Mahdi juga sempat bertanya kepada Patriark Timotius I. Jadi begini ya, bunyinya begini. Jawab kami, Al-Masih dilahirkan dari perawan Maryam bukan secara azali tetapi secara zamani dan jasadi. Berkatalah raja kita kepada saya, kalau begitu, Al-Masih itu 2, yaitu zamani, terbatas oleh aspek ruang dan waktu, dan azali, yang kekal dan tidak terbatas. Dan yang azali itu adalah firman ilahi yang keluar dari wujud ilahi, sebagaimana yang kamu katakan. Sedangkan yang zamani adalah manusia yang dilahirkan oleh Maryam. Jawab kami, wahai baginda, tidak ada 2 Al-Masih dan tidak pula ada 2 putra. Tetapi hanya ada 1 Al-Masih dan putra yang tunggal. Dia yang satu itu memiliki tabiat ganda, ilahi dan sekaligus insani. Dan dia yang ilahi menurut kodratnya sebagai kalimatullah itu lalu mengambil tubuh insani dan menjadi manusia. Jadi Khalifah Al-Mahdi ini salah paham mengenai keilahian Yesus. Menurut dia ada 2 Yesus, Yesus insani dan Yesus ilahi. Tapi Khalifah Al-Mahdi ini diberikan penjelasan yang baik dan benar oleh Patriark Timotius I. Tidak begitu. Jadi Al-Masih atau Yesus Kristus itu memiliki kodrat ganda, yaitu ilahi dan insani. Ilahi karena dia adalah sang firman yang berasal dari Allah yang sejak kekekalan bersama-sama dengan Allah. Kemudian dia insani karena sang firman mengambil wujud menjadi manusia yang disebut dengan Yesus. Jadi yang ilahi dan insani itu adalah satu di dalam Yesus, tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi penjelasan mengenai keilahian Yesus itu sudah sangat jelas dijelaskan oleh Patriark Timotius I di abad ke-8 tahun 775 sampai 785. Jadi begitu ya, kalau seseorang benar-benar sungguh-sungguh mencari jawabannya,
maka dia akan menemukannya dan dia tidak akan menjadi mualaf. Semoga apa yang saya dapatkan ini, saya jelaskan ini memberkati kita dan kita semuanya semakin mengerti mengenai konsep Trinitas dan juga keilahian Yesus. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.